Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ramdhani, NIM 12200646. Kami dari kelompok 5. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas kelompok tentang kemiringan dan keruncingan distribusi data. Pada sesi saya ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kemiringan, keruncingan beserta rumus-rumusnya. Dan untuk data yang kita ambil sebagai bahan penelitian ini, kita mengambil data dari BPS, yaitu tentang tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi pada tahun 2020 sampai 2021. Alasan kita mengambil data ini karena kita ingin meneliti seberapa besar dampak COVID-19 terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Dan sebelum masuk ke rumus, saya akan menjelaskan sedikit apa itu kemiringan dan keruncingan data. Kemiringan atau skewness merupakan suatu ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Jadi kemiringan ini adalah untuk menentukan apakah nilainya nanti negatif, positif, atau sama dengan 0. Jadi maksudnya misalkan kita mengambil data pengangguran gitu. Jika setelah kita hitung menggunakan rumus, dia dapat hasil itu kurang dari 0. Maka kalau dia minus atau negatif berarti dia menurun. Tapi jika dia positif di atas 0, maka dia ada peningkatan. Tapi jika dia sama dengan 0, maka dia nilai atau tingkat pengangguran ini nilainya stabil. Dan berikut adalah grafik distribusi kemiringan. Simetris, miring ke kanan, dan miring ke kiri. Dan untuk mencari tingkat kemiringan, kita bisa menggunakan 3 rumus. Yang pertama, rumus Pearson. Yang kedua, rumus Moment. Dan yang ketiga, rumus Bowley. Dan di rumus Pearson itu ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan modus. Dan yang kedua, median. Dan untuk rumus Moment, dia ada 2 juga. Dia ada yang datanya dikelompokkan dan rumus data yang tidak dikelompokkan. Dan yang ketiga, untuk rumus Bowley, kita harus mencari nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Selanjutnya kita masuk ke keruncingan. Keruncingan adalah untuk menghitung tingkat keruncingan suatu kurva distribusi. Jadi di keruncingan sendiri itu ada 3 grafik. Yang pertama ada leptokurtis, dia grafiknya tuh tinggi atau runcing gitu. Dan yang kedua mesokurtis, dia grafiknya tuh sedang. Sedangkan yang ketiga adalah platykurtis atau landai. Dan untuk rumus keruncingan atau kurtosis itu ada 2. Yang pertama data tidak dikelompokkan, dan ini dia rumusnya ada 1 dibagi N kali S pangkat 4 dikali sigma XI dikurang X bar pangkat 4. Dan untuk data dikelompokkan itu ada 1 dibagi N dikali S pangkat 4 dikali sigma FI dikali MI dikurang X bar pangkat 4. Dan ini adalah bentuk tabel yang kita dapatkan dari BPS Badan Pusat Statistik tentang tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi tahun 2020 dan 2021. Di sini terlihat daftar provinsi di seluruh Indonesia dari bulan Februari, Agustus tahun 2020 dan Februari, Agustus 2021. Terlihat bahwa di tabel ini pada bulan Februari di mana COVID-19 belum menyerang, tingkat pengangguran itu tidak begitu tinggi gitu nilainya. Sedangkan pada bulan Agustus ini tingkat pengangguran di Indonesia itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan karena pada bulan ini COVID-19 sudah menyerang di Indonesia. Terlihat dari tabel ini bahwa tingkat pengangguran di berbagai provinsi itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan, terutama di daerah Pulau Jawa. Dan selanjutnya saya akan masuk ke Microsoft Excel untuk menghitung tingkat kemiringannya menggunakan rumus-rumus tadi. Di sini saya sudah masuk ke Microsoft Excel. Terlihat pada layar, ini adalah tabel tadi yang sudah saya salin ke sini. Dan untuk bahan pengujian kita memilih data bulan Agustus tahun 2020 karena pada bulan ini COVID-19 sudah menyebar di Indonesia. Nah,
Ini data pada bulan Agustus tahun 2020, saya salin ke sini. Terlihat datanya masih acak ya. Selanjutnya ini yang berwarna hijau, ini adalah data yang sudah saya susun dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Dan untuk mencari kemiringan menggunakan rumus persen, datanya harus kita kelompokkan terlebih dahulu. Alasannya kenapa? Karena pada rumus persen itu membutuhkan nilai frekuensi. Jadi ini adalah data yang sudah saya kelompokkan, dimulai dari kelas pertama, di bawah kelasnya ada 332 sampai 457 dan seterusnya. Dan ini adalah untuk frekuensi masing-masing kelasnya. Di sini saya kalikan 100. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam mencari nilai interval. Jika dia masih dalam bentuk pecahan gitu, berkoma, akan susah kita menentukan intervalnya. Maka di sini saya kalikan 100 tiap-tiap data untuk mempermudah dalam perhitungannya nanti. Pertama, kita akan mencari rumus persen ini menggunakan modus. Terlihat ini adalah rumus persen berdasarkan modus, yaitu ada alfa sama dengan I dibagi S atau simpangan baku dikali X bar kurang modus. Maka berdasarkan rumus ini kita harus mencari nilai S. S itu adalah simpangan baku. Maka otomatis jika kita ingin mencari simpangan baku, maka kita harus mencari variansi terlebih dahulu. Kenapa? Karena simpangan baku merupakan akar dari variansi. Dan X bar adalah min dan modus adalah nilai yang sering muncul pada tabel ini. Maka pertama-tama kita harus mencari nilai X barnya dulu atau minnya dulu. Ini adalah rumus dari min atau X bar, yaitu sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Maka berdasarkan rumus ini kita harus mencari nilai dari Xi-nya terlebih dahulu. Xi itu apa? Xi itu adalah nilai tengah dari kelas, masing-masing kelas. Nilai tengahnya berapa? Misalkan ini kelas yang pertama nih, 332 sampai 457. Nah, nilai tengahnya itu berapa? Untuk mencari nilai tengah, kita harus menjumlahkan antara batas kelas bawah ditambah dengan batas kelas atas. Sebelumnya kita harus dalam kurung dulu, karena sebagai prioritas, karena kita harus menjumlahkan batas kelas bawah sama atasnya terlebih dahulu, baru dibagi 2. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Maka enter. Dan ini adalah nilai tengah dari kelas yang pertama nih. Kelas 332 sampai 457. Selanjutnya kita drag aja untuk mempermudah dan mempercepat. Nah, di sini ketemu kelas yang kedua, itu nilai tengahnya adalah 520 dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari nilai dari Fi dikali Xi. Fi adalah frekuensi, ini adalah nilai frekuensinya untuk kelas yang 332 atau kelas yang pertama ini. Maka kita masukkan saja di sini langsung. Fi ini adalah nilai dari frekuensi kelas yang pertama dikali Xi. Ini adalah Xi tadi yang sudah kita cari nilai tengahnya. Ini, lalu enter. Selanjutnya kita drag untuk mempercepat dan mempermudah. Selanjutnya, setelah ketemu nilai dari Fi dikali Xi, maka perintahnya di sini harus sigma Fi kali Xi. Maka data-data ini harus kita jumlahkan terlebih dahulu. Maka untuk rumusnya kita bisa menggunakan sum. Kita drag dari data yang pertama, kelas yang pertama sampai terakhir. Lalu enter. Maka ketemu ini adalah jumlah dari sigma Fi dikali Xi, yaitu sebesar 21.071. Selanjutnya kita masukkan ke rumus sama dengan berdasarkan rumus di sini sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Ini dia sigma Fi kali Xi. Kita pilih aja, terus kita bagi dengan sigma Fi. Ini adalah sigma Fi. Sigma Fi itu jumlah data, berapa banyak datanya. Jika kita jumlahkan dari 8 ditambah 11, tambah 10, tambah 2, tambah 0, tambah 3,
tambah 1, maka hasilnya adalah 35. Maka di sini kita pilih sigma FI-nya. Terus kita enter. Nah, ketemu ini adalah nilai dari min atau X bar. Selanjutnya, tahap yang kedua, kita akan mencari nilai dari simpangan baku. Simpangan baku itu adalah akar dari variansi. Dan ini rumus untuk variansi. Terlihat bahwa di sini ada 1 dibagi N dikurang 1 dikali sigma F dikali X dikurang X bar, maka 2. Maka di sini mencari nilai dari X dikurang X bar. Setelah itu, kita kali dengan frekuensi. Selanjutnya baru kita pangkat 2. Ini adalah tabelnya. XI kurang X bar. Maka sama dengan aja. Dan ini adalah XI, nilai XI tadi dikurang nilai X bar. Nah, X bar adalah ini, nilai min. Pada bagian ini, supaya dia minnya terkunci, kita harus menggunakan simbol dolar. Atau bisa kita pilih tombol F4. Setelah itu enter. Terus kita drag untuk mempercepat. Nah, selanjutnya setelah ketemu nilai dari XI dikurang X bar, kita akan mencari nilai dari F atau frekuensi dikali X dikurang X bar. Ini dia pada tabel ini. Maka kita masukkan saja F adalah ini untuk kelas yang pertama, F dikali XI kurang X bar. Terus kita pilih, terus enter. Dan kita drag saja untuk mempercepat. Nah, sini sudah ketemu nilai dari F frekuensi dikali XI kurang X bar. Selanjutnya di sini kita pangkat 2. Maka kita pangkatkan 2 saja. Sama dengan kita pilih nilai dari yang tadi FI dikali XI kurang X bar. Ini kita pilih untuk data kelas yang pertama. Terus kita pangkatkan 2. Pangkat 2. Kita enter. Selanjutnya kita drag untuk percepat. Nah, setelah itu di sini perintahnya berdasarkan rumus kita harus menjumlahkan. Kita jumlahkan dari kelas yang pertama sampai kelas yang terakhir. Caranya sama seperti tadi, kita zoom. Terus kita pilih dari data kelas yang pertama sampai terakhir. Enter. Dan ini adalah jumlah dari sigma FI dikali XI kurang X bar pangkat 2. Selanjutnya terus kita masukin saja dalam rumus 1 sehingga 1 dibagi N. N adalah banyaknya data. 1 dibagi dalam kurung itu N dikurang 1 tutup kurung dikali ini. Nah, sebelumnya kita tutup dulu, kita tambah kurungnya di sini. Eksekusi yang harus dikerjakan dulu itu adalah ini, datanya ini dikurang dulu. Setelah itu 1 dibagi data, banyaknya data, terus baru dikali dengan sigma F dikali X dikurang X bar pangkat 2. Setelah itu kita enter. Nah, ini udah ketemu dia nilai dari variansi. Nah, untuk mencari simpangan baku, dia kan rumusnya akar dari variansi. Maka di sini kita pilih untuk akar itu kita menggunakan pangkat 0,5. Jadi kita pilih dulu datanya. Ini adalah nilai dari variansi tadi. Sudah kita cari, terus kita pangkatkan 0,5. Dan ini adalah nilai dari S atau simpangan baku. Di sini sudah kelihatan nilai S-nya sudah ketemu, nilai X bar-nya sudah ketemu, maka selanjutnya kita harus mencari nilai modus. Ini adalah rumus modus. Pertama, kita harus mencari modus. Modus itu adalah data yang sering muncul. Untuk melihatnya kita lihat saja berdasarkan tabel ini, berdasarkan frekuensi, manakah yang paling besar. Paling besar adalah 11. Modusnya adalah 11, terus batas kelasnya adalah 458 sampai 582. Dan tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas ini ya saya blok dulu, kasih background kuning. Tepi bawah kelasnya itu adalah 458. Maka untuk mencari tepi bawah kelas atau LMO itu sama dengan
kita pilih tepi bawahnya dikurang 0,5. Maka tepi bawah kelasnya adalah 457,5. Selanjutnya di sini ada D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Jadi selisih berarti dikurang. Berarti D1 itu adalah, ini kelas modusnya adalah 11 kan frekuensinya. Pas sebelum modus itu adalah 8 frekuensinya. Maka untuk mencari D1 itu 11 dikurang 8. Maka di sini sama dengan 11 kurang 8. Enter 3. Dan untuk D2, kalau tadi kan sebelum, kalau D2 itu selisih kelas setelah modus. Jadi sama dengan setelah modusnya adalah 10, maka di sini selisihnya adalah 11 dikurang 10. Maka nilai D2-nya adalah 1 dan interval itu adalah 125. Interval ini sudah saya cari sebelumnya. Sebelum saya membuat tabel ini, saya mencari range-nya dulu, banyaknya kelas dan interval. Ya, tujuannya karena dia datanya kan dikelompokkan. Jadi kita harus mencari distribusi frekuensinya terlebih dahulu. Interval kelasnya adalah 125,17 sekian. Nah, setelah ketemu ini nilai modus, batas kelas, tepi bawah kelas, D1, D2, dan interval, maka kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari modus. Sama dengan LMO ada tepi bawah kelas, yaitu ini, kita pilih aja. Terus ditambah, kurung buka, D1 dibagi, kurung buka lagi, D1 ditambah D2. D1 ditambah D2. Setelah itu tutup kurung, dikali interval, terus tutup kurung 2 kali. Terus enter. Dan ini adalah nilai dari modus. Selanjutnya kita masukkan saja ke rumus persen menggunakan modus. Sini pertama sama dengan itu 1 dibagi S. S adalah simpangan baku, ini dia. S dikali kurung buka X bar, ini adalah nilai X barnya, dikurang modus. Ini adalah nilai modus yang tadi kita cari. Tutup kurung, terus kita enter. Maka ketemu nilai kemiringan menggunakan rumus modus. Di sini terlihat 0,123315485. Berdasarkan hasil perhitungan ini, jika dia seperti yang sudah saya bilang tadi, jika dia lebih dari 0, maka grafiknya itu adalah miring ke kanan. Maka bisa kita simpulkan bahwa data ini itu nilainya miring ke kanan atau positif. Oke, untuk selanjutnya untuk mencari rumus persen menggunakan median. Di sini terlihat ini adalah rumus untuk mencari nilai median. Median sendiri adalah nilai tengah. Di sini median sama dengan LM itu adalah tepi bawah kelas ditambah N dibagi 2 dikurang sigma F dibagi FM. Sigma F ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan FM ini adalah frekuensi mediannya. Jadi di sini median itu rumusnya adalah N dibagi 2. Kalau N adalah 35, jika dibagi 2, maka N 35 dibagi 2, yaitu 17,5. Nah, untuk mencari median ini kita membutuhkan frekuensi kumulatif. Nah, ini dia. Sebelumnya saya udah mencari frekuensi kumulatifnya untuk mempersingkat waktu dan supaya tidak terlalu panjang videonya. Untuk batas kelasnya, karena dia di frekuensi kumulatifnya itu 17,5, maka 17,5 itu ada di kelas 458 sampai dengan 582. Karena dia batas awalnya adalah 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, baru 19. Maka frekuensi kumulatifnya median ini ada di kelas ini, di batas kelas ini. Selanjutnya kita masukkan aja batas kelasnya, itu ada di 458 sampai 582. Dan untuk tepi bawah kelas, sama seperti kita mencari modus tadi, dia dikurang 0,5, tepi bawah dikurang 0,5. Tepi bawahnya adalah 458 sama dengan 458 dikurang 0,5. Enter. Dan tepi bawah kelasnya itu adalah 457,5. Selanjutnya kita cari sigma F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sebelum kelas median frekuensi kumulatifnya adalah 8. Sini kita masukkan aja, sini berarti 8. Selanjutnya frekuensi median. Frekuensi median itu ini dia. Itu adalah 11. Ini dia. Nah, di sini sudah ketemu semua dari median, batas kelasnya, tepi bawah, sigma F, dan interval. Intervalnya sama seperti tadi, 125,1 sekian. Kita langsung masukin saja ke rumus mediannya, sama dengan tepi bawah kelas ini ditambah dalam kurung N bagi 2. N bagi 2 ini dia. Ini dikurang sigma F. Sigma F adalah 8 tadi. Kurung tutup dibagi FM. FM ini dia. Sebelumnya kita buat kurung dulu. Ini di sini sama di sini. Setelah itu dikali C interval. Dikali C interval. Kita enter. Dan ini ketemu dia nilai dari mediannya itu adalah 565,6064232. Selanjutnya kita langsung masuk ke rumus Pearson untuk menentukan kemiringan berdasarkan menggunakan median. Jadi sebelumnya kan kita udah ketemu nih simpangan bakunya X bar. Nah, selanjutnya kita masukin aja langsung. Nah, sini 3 dibagi S. S ini dia simpangan baku dalam kurung dikali kurung buka X bar ini dia dikurang median. Ini dia median. Kurung tutup. Enter. Dan ini adalah hasil rumus Pearson menggunakan median. Ini hasilnya adalah 0,266043998. Nah, karena dia lebih dari 0 tuh, maka dia sama seperti tadi, dia miring ke kanan. Kita copy aja di sini. Data yang kita cari ini adalah hasilnya miring ke kanan. Selanjutnya di sini saya akan mencari kemiringan menggunakan rumus momen. Dan di rumus momen sendiri itu ada dua rumus. Rumus yang menggunakan data yang dikelompokkan dan data yang tidak dikelompokkan. Di sini saya akan mencari rumus momen menggunakan data yang tidak dikelompokkan. Ini adalah tabel-tabel kosong. Ini adalah data pada bulan Agustus tahun 2020 yang secara acak dari data yang pertama sampai yang terakhir. Setelah itu saya urutkan berdasarkan nilai terkecil sampai terbesar, tujuannya supaya memudahkan dalam menghitungnya nanti. Dan selanjutnya kita lihat untuk mencari kemiringan menggunakan rumus momen ini, itu adalah rumusnya alfa 3 sama dengan 1 dibagi N dikali S pangkat 3 dikali sigma XI dikurang X bar pangkat 3. Berdasarkan rumus ini, apa yang harus kita cari itu adalah satu jumlah data atau N. Setelah itu kita cari S. S adalah simpangan baku sama seperti tadi. Setelah itu kita cari nilai X bar dan kita cari nilai dari XI kurang X bar. Setelah itu di pangkat 3. Setelah itu nilainya kita jumlahkan. Maka hal pertama kita harus mencari X bar terlebih dahulu.
Karena untuk mencari simpangan baku itu membutuhkan nilai min sama seperti tadi atau nilai rata-rata. Maka untuk data yang tidak dikelompokkan dalam mencari rata-rata atau min itu adalah jumlah nilai data dibagi banyak data. Jadi jumlah ini semua 3,32 ditambah 3,37 sampai 10,95. Setelah itu dibagi banyaknya data. Berapa banyak ini? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka pertama kita cari jumlah nilai datanya dulu. Untuk mencari jumlah atau sigma xi-nya cukup sama seperti tadi. Kita menggunakan perintah sum. Terus kita drag aja dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Kita enter. Dan ini adalah jumlah nilai data keseluruhan dari data yang pertama sampai data terakhir. Selanjutnya sigma xi udah ketemu. Selanjutnya kita cari banyak data. Di sini banyak data udah diketahui 35. Dari mana? Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 itu terlalu lama. Makanya kita menggunakan perintah count untuk mempercepat. Count. Kita drag dari data yang pertama, menghitung, kita enter. Banyak data di sini diketahui itu sebanyak 35. Berarti sigma xi dan jumlah data atau n itu udah diketahui. Maka kita masukin aja rumus untuk mencari min. Sama dengan jumlah nilai data ini dia dibagi banyak data. Ini dia. Kita enter, maka nilai x barnya itu adalah 6,06 sekian. Udah ketemu nih x barnya. Selanjutnya kita cari nilai untuk mencari variansi itu adalah sigma x dikurang x bar pangkat 2. Pertama kita cari xi dikurang x bar. Xi adalah ini untuk data yang pertama sama dengan xi dikurang x bar. Ini dia x bar. Dan sama seperti tadi kita membutuhkan simbol dolar di sini supaya dia X barnya ini itu dikunci oleh Excel biar kita ketika kita drag dia tidak berantakan. Kita tekan saja F4 di keyboard kita. Setelah itu enter. Jadi ini udah ketemu nih nilai dari xi kurang x bar untuk data yang pertama. Selanjutnya kita drag aja sampai terakhir. Nah, ini udah ketemu untuk masing-masing datanya. Selanjutnya di sini dicari itu adalah x kurang x bar pangkat 2. Maka nilai dari ini kita pangkat 2-in aja. Maka ini kita klik datanya, ini kita pangkatkan 2. Kita enter. Nah, ini udah muncul hasilnya 7,5 sekian dan kita drag aja untuk percepat. Ini udah ketemu nilai dari x kurang x bar pangkat 2. Nah, selanjutnya berdasarkan rumus dia dibutuhkan itu adalah sigma x kurang x bar. Maka kita jumlahkan. Sum kita drag dari data yang pertama sampai terakhir, kita enter, dan ini ketemu dia hasilnya. Nah, maka kita masukin aja dalam rumus untuk mencari nilai variansinya sama dengan 1 dalam kurung dulu 1 dibagi n adalah ini dia jumlah data dikurang 1 tutup kurung, ininya dalam kurung juga tutup kurung lagi dikali sigma x dikurang x bar pangkat 2. Ini dia. Maka kita enter dan ini adalah nilai dari variansi. Selanjutnya kita mencari nilai dari S atau simpangan baku. Untuk mencari akar itu sama seperti tadi dipangkatkan 0,5. Nah, di sini kita pilih datanya S pangkat 2-nya atau variansinya, terus kita pangkatkan 0,5. Kita enter dan ini adalah nilai dari simpangan baku. Lagi selanjutnya kita lihat lagi rumusnya apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan N sudah ketemu, S simpangan baku udah ketemu juga.
dan sigma xi kurang x bar pangkat 3. Maka selanjutnya yang kita butuhkan adalah sigma xi kurang x bar pangkat 3. Maka kita pangkatkan 3. Ini dia, sama dengan aja. Kita pilih datanya xi kurang x bar dipangkat 3. Kita enter. Kita drag aja untuk mempercepat. Nah, ini dia hasilnya. Dan selanjutnya, karena dia dibutuhkan sigma xi kurang x bar pangkat 3, maka di sini kita menggunakan sum sama seperti sebelumnya. Sum, kita drag aja, kita pilih dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Kita enter, ketemu nih. Ini adalah nilai dari sigma xi kurang x bar pangkat 3. Selanjutnya, kita masukin aja ke rumus untuk mencari kemiringan atau alfa 3. Maka sama dengan di sini 1 dalam kurung 1 dibagi dalam kurung lagi n adalah ini dikali dalam kurung lagi s pangkat 3. S ini adalah S pangan baku, kita pangkatkan 3, terus kita tutup kurung sebanyak 3 karena kurung bukanya ada 3 juga, maka kita tutup kurungnya ada 3 juga, 2, 3. Selanjutnya kita kali dengan sigma xi kurang x bar pangkat 3. Ini dia. Selanjutnya kita enter, dan ini adalah hasil dari alfa 3 atau kemiringan menggunakan rumus momen data yang tidak dikelompokkan. Berdasarkan data yang kita lihat ini, dia itu lebih dari 0. Jika lebih dari 0, maka dia positif. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa datanya itu adalah miring ke kanan atau positif. Ini adalah hasilnya. Sekian dulu dari saya. Untuk perhitungan kemiringan menggunakan rumus-rumus selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perhitungan maupun penyampaian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Pratama. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan rumus momen yang data dikelompokkan. Rumusnya A3 minus 1 per ns pangkat 3 sigma fi dalam kurung mi dikurang x bar tutup kurung pangkat 3. Dan saya akan menjelaskan rumus Pauli. A3 sama dengan Q3 ditambah Q1 dikurang 2Q2 per Q3 dikurang Q1. Keruncingan menghitung tingkat keruncingan suatu kurva distribusi. Ada leptokurtis, mesokurtis, dan platykurtis. Analisa kasus rumus momen data dikelompokkan ada 3. Yang pertama nilai rata-rata Tomean per X. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi garis miring sigma Fi. X bar sama dengan 21071 per 35. X bar sama dengan 602,025714. Yang kedua, variansi S2. S pangkat 2 sama dengan 1 per N min 1 sigma F dalam kurung X dikurang X bar pangkat 2. S pangkat 2 sama dengan 1 per dalam kurung 35 kurang 1 tutup kurung dikali 573.516.0,958. Di bawahnya S
2 sama dengan 168.681,2047. Dan yang ketiga, simpangan baku kurung S sama dengan akar S2. S sama dengan akar S2. S sama dengan akar 168.681,2047. S sama dengan 410,7081746. Dan analisa kasus rumus momen data dikelompokkan. Yang kedua, skewness A sama dengan 1/n dikali S3 dikali sigma Fi dalam kurung Mi kurang X bar K3. A sama dengan 1/35 kali dalam kurung 410,7081746 kali 3 dalam kurung minus 30619532111. Jadi A sama dengan minus 1,262788054. Dan ini grafik distribusi negatif sweetness. Dan analisa kasus rumus Pauli ada 3. Yang Q1 sama dengan LQ ditambah buka kurung IN per 4 minus sigma F tutup kurung dikali C per FQ. Q1 sama dengan 457,5 ditambah buka kurung 8,75 kurang 8 per 11 dikali 126. Jadi Q1 nya 126,09909. Dan Q2 sama dengan LQ ditambah 2N per 4 sigma F tutup kurung dikali C per FQ. Q2 sama dengan 457,5 ditambah buka kurung 17,5 kurang 8 per 11 dikali 126. Jadi hasilnya Q2 566,318182. Dan Q3 sama dengan LQ ditambah 3N per 4 kurang sigma F kali C per FQ. Dan Q3 582,5 ditambah kurung 26,25 dikurang 19 per 10 dikali 126. Dan hasilnya Q3 673,85. Dan yang bawahnya skewness A sama dengan 673,85 ditambah 466,0999909 kurang 2 kali 556,318182 kurung per 673,85 dikurang 466,09909. Jadi A sama dengan 1139,94091 dikurang 1132,63636 per 207,7759091. Jadi A sama dengan 7,30455 per 207,7759091. A sama dengan 0,03515855
875. Nah, ini grafik distribusinya positif stiffness. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Nisa Kairani Sanyoto. Di pertemuan kali ini saya akan mau ngebahas yaitu mengenai rumus keruncingan. Tapi sebelum itu saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan apa itu keruncingan. Dan di sini ada landasan teori juga, yaitu terdiri atas rumusan Pauli. Berikut adalah rumusan Pauli, yaitu A3 sama dengan Q3 ditambah Q1 dikurang 2Q pangkat 2 per Q3 dikurang Q1. Yang di bawahnya yaitu keruncingan, yaitu adalah menghitung tingkat keruncingan suatu kurva distribusi. Nah, yang berikut adalah contohnya. Kurva Leto-Curtis, terus ada kurva Meso-Curtis juga, ada Platy-Curtis. Dan contohnya itu seperti berikut ini. Next, yaitu adalah rumusan keruncingan atau kurtosis, yaitu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu data tidak dikelompokkan dan juga data yang dikelompokkan. Kalau data yang tidak dikelompokkan itu sebagai berikut. 4 sama dengan 1 per NS pangkat 4 sigma dalam kurung X1 dikurang X bar pangkat 4. Kalau data dikelompokkan itu adalah A4 sama dengan 1 per NS pangkat 4 sigma F I atau dalam kurung MI dikurang X bar pangkat 2. Berikut adalah keruncingan atau kurtosis data tidak dikelompokkan sebagai berikut. A sama dengan A4 sama dengan 1 per NS pangkat 4 sigma dan buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 4. Di sini kita lihat itu sama seperti tadi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah nilai rata-rata atau mean atau X, X bar tutup kurung, X sama dengan jumlah nilai data atau banyaknya data. Ada variansi dalam kurung S pangkat 2 tutup kurung, yaitu rumusnya S2 sama dengan 1 per N kurang 1 sigma buka kurung X dikurang X bar tutup kurung pangkat 2. Kalau simpangan baku yaitu S sama dengan akar S pangkat 2. Ya, di sini ada rumus keruncingan kurtosis yaitu A4 sama dengan 1 per NS pangkat 4 sigma buka kurung XI dikurang X bar buka kurung 4, yaitu keruncingan kurtosis dalam kurung sebagai berikut. Di bawahnya itu adalah gambar grafik dari mod sama dengan met sama dengan kali. Yaitu hasilnya dinamakan Leto-Curtis. Berikut adalah data yang dikelompokkan.
dan data keruncingan kurtosis seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu A4 sama dengan 1/NS pangkat 4, sigma FI dalam kurung MI dikurang X bar buka kurung 4. Keruncingannya rumusnya sebagai berikut. Dan di bawahnya terdapat gambar grafik distribusi, yaitu leptokurtis sebagai berikut contohnya. Oke, bab 3 yaitu penutupan. Jadi penutupan kali ini kesimpulannya adalah angka pengangguran di Indonesia masa pandemi COVID-19 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kedua, perhitungan kemiringan dan keruncingan data yang menyatakan angka positif untuk perhitungan skewness dan leptokurtis untuk perhitungan keruncingan. Bawahnya juga kita mempunyai saran, yaitu kegiatan praktikum tentang statistik kemiringan dan keruncingan data distribusi hendaknya dapat dilakukan dengan lebih cermat. Kedua, melakukan penghitungan ukuran penyebaran dibutuhkan kesabaran dan juga ketelitian. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata ataupun tidak disengaja ataupun disengaja. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.